Wakil Presiden Bung Karno adalah Muhammad Hatta. Pak Harto wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono. Habibie wakil presidennya ada Malik. SBY wakil presidennya Yusuf Kala mengambil alih masalah-masalah ekonomi, dan SBY anggap dia percaya tuh. Karena misalnya bayangin, wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ lu, gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, dengar saya kritik. Pada waktu itu dia adalah wali kota, saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal. Saya bilang, you koruptor tuh. Saya kasih kritik, dia gak marah. Karena saya terangkan, saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelum Tunggu, gue mau terangin semua hal. setiap minggu menteri datang, maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Ya kecurangan itu memang didesain. Jadi bukan kita lihat, kita rasakan dari awal, dari proses pencalonan Gibran. Ya udah, itu faktanya udah begitu. Bukan pengulangan, itu mestinya kalau dibilang pengulangan dari awal, yaitu batalkan Gibran dulu. Kan dia masuk dengan cara yang tidak jujur kan. Jadi jangan di ujungnya diperbaiki, di awalnya diperbaiki dong. Itu. Wakil Presiden di hari kedua sudah memantau pembangunan MRT, sudah memantau fasilitas olahraga. Itu jadi berita utama. Orang hanya memantau, itu sama dengan turis. Tapi jadi berita utama. Kita nggak lihat ada konsep baru pada beliau untuk mengatakan bahwa visi saya tentang Indonesia, tentang olahraga adalah ini, visi saya tentang transnasional adalah ini. Hanya memantau, artinya mengikuti pola bapaknya sebelumnya, mantau-mantau. Begitu ada sesuatu yang bagus diklaim, begitu buruk tidak diklaim. Real. Ya wakil presiden nggak ada gunanya juga kan. Setelah presiden terpilih diabaikan aja tuh ban serep itu kan. Bahkan dia bisa kempesin kok. Gimana yang nggak ada gunanya? Emang di mana bang wakil presiden yang ada gunanya bang? Mohon maaf. Di dalam politik praktis itu, seseorang itu disebut wakil untuk diparkir. Jadi dia ban serep. Nah kalau dia dinasti, ya kesel aja kok nggak ada gunanya tapi nempel di mobil kan. Ya ban serepnya bukan sekedar diturunin, dikempesin. Tidak ada hubungan keluarga antara Jokowi dan Gibran. Jadi bagus juga keputusan Mahkamah Konstitusi. Dinyatakan di situ, there is no nepotism itu. Tidak ada nepotisme di situ. Oke. Artinya kita bertanya sekarang. Berarti Gibran bukan ponakan dari Paman Usman. Berarti Paman Usman bukan ipar dari Pak Jokowi. Kan begitu logikanya kan? Jadi Gibran ini siapa? Berarti dia bukan anak Jokowi. Kalau tidak nepotisme, ini Gibran yang dari mana itu? Secara generik, kata nepotisme artinya ada politik keluarga. Berarti tidak ada hubungan keluarga antara Gibran dan Paman Usman. Tidak ada hubungan keluarga antara Paman Usman dan Jokowi. Itu artinya di dalam kesimpulan akhir tidak ada hubungan keluarga antara Jokowi dan Gibran. Jadi bagus juga keputusan Mahkamah Konstitusi. Hubungan biologisnya dibatalkan. Kalau begitu pertanyaannya, Gibran siapa? Salah sensitif dihasilkan melalui pemilihan umum. Tetapi mereka yang terpilih sebagai anggota DPR, anggota MPR, tadi pagi mentertawakan ketika nama Gibran disebut. Ini peristiwa pertama di Republik ini, ketika di depan kita ada sejumlah diplomatic society, diplomat asing menyaksikan suatu peristiwa yang seharusnya sakral, akhirnya terkesan sebagai sebuah satire itu. Anda bayangkan Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya, minggu depan dicalonkan, lalu dia jadi, entah dia sebagai calonnya Ganjar atau calonnya Prabowo, lalu terjadi krisis politik di Timur Tengah, lalu Pak Prabowo harus beristirahat karena kesehatannya setelah kampanye merosot, maka Gibran naik ex officio mesti mewakili presiden, diundang di forum PBB untuk berdebat soal Palestina, nol pengetahuan saudara Gibran. Kan itu yang terjadi. Jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam. Natsir berdebat dengan Aidit komunis tapi pikirannya internasional. Apapun Anda mau protes, tapi dia berpikir internasional. Pak Nasir berpikir tentang pan-islamisme internasional. Bung Karno berpikir untuk mengekspor revolusi tingkat internasional. Haji Agus Salim cakep banget untuk bertengkar di PBB. Sultan Syahrir otaknya sangat pintar untuk menghalangi Belanda masuk kembali ke Indonesia. Muhammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia tuh, itu ide tentang koperasi. Apakah salah anak muda untuk menjadi seorang
pemimpin, walaupun ya memang sangat mengagetkan dengan proses yang sangat langsung di atas gitu. Apa yang salah anak muda memimpin walaupun ABCD itu? Nah, salahnya kamu pakai kata walaupun. Itu artinya membatalkan premis pertama. Justru yang kita persoalkan walaupunnya itu tuh, Kaisa. Kan nggak ada yang salahnya kan? Tetapi begitu disebut walaupun dia datang dari proses yang busuk, nah itu masalahnya di situ kan. Jadi poin saya selalu adalah ya anak muda selalu punya prinsip apa namanya, student today, leader tomorrow kan itu. Yang terjadi sekarang adalah dealer today, leader tomorrow. Dealer today, leader tomorrow. Iya, karena Gibran itu hasil dealing, bukan karena proses mencari leader. Kan nggak ada di dalam tradisi seseorang itu tiba-tiba diajukan dengan backup kekuasaan. Prabowo itu justru untuk melindungi ketidakmampuan Gibran. Padahal dari awal Pak Prabowo memerlukan Gibran untuk mensuplai kelebihan dia di bidang apa? Ya di bidang hal-hal yang populer, karena milenial mungkin atau Gen Z itu tahu bahwa Gibran paling tidak membaca literatur yang cukup tuh. Lama-lama betul-betul Gibran itu membebani Prabowo kan. Kan pasti Prabowo jengkel juga kan, walaupun nggak diperlihatkan di baliho kejengkelan Pak Prabowo, tapi kita bisa duga bahwa sebagai pembaca buku dan mengerti banyak ilmu pengetahuan, Prabowo merasa masa hal sepele itu nggak ngerti apa itu asam sulfat kan. Jadi harusnya dari awal mesti ada tim yang menuntun Gibran tuh, tapi mau dituntun dengan cara apa itu masalahnya kan. Dan satu waktu Gibran datang ke rumah saya berapa tahun lalu tuh. Saya tanya pada dia, kenapa ke sini? Saya mau belajar dengan Om Rocky, ini bisa panggil Om itu. Kenapa mau belajar di sini? Sekarang saya buka cerita itu. Saya sebetulnya ada di PDIP hari ini, kata Gibran. Tapi saya malas dengan kuliah-kuliah di PDIP itu. Coba bayangin tuh. Cerita, saya buka cerita. Saya bilang, kamu mau jadi politisi itu? Enggak, saya mau jadi anak muda ada. Kalau you mau jadi dari awal itu, kelihatannya kamu mau jadi berminat jadi gubernur DKI. Panggil wartawan, saya bela kamu di sini. Tapi ucapkan, oh enggak Om, saya mau jadi anak muda biasa aja tuh, mau berbisnis tuh. Kasih kritik saya kasih kritik pada dia. Jadi kecenderungan itu saya baca dari awal tuh, bahwa oke, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya dapat kesimpulan itu. Saya juga bisa pahami Gibran ini dia stres sebetulnya karena dia nggak bisa mengatasi tekanan itu yang mungkin kalau diperiksakan ke psikiatri akan ada semacam keterangan bahwa Gibran mengalami delirium. Delirium itu istilah psikoanalisis. Bahwa dia gagap untuk bicara karena kekacauan koordinasi tata bahasa politik masalahnya itu. Selama dia belum dilantik jadi wakil presiden, dia ada dalam ketegangan itu. Begitu dia ketemu dengan wartawan asing, dia akan gemetar lagi. Nah, gemetar itu yang datang dari tadi penyakit jiwa yang kita sebut delirium. Nah, ini saya pakai istilah-istilah ilmu pengetahuan ya. Jangan sampai kita anggap Gibran sakit jiwa. Enggak, itu delirium itu ada standar untuk mengatakan bahwa ada anxiety, ada general anxiety disorder. Nah, itu istilahnya tuh GAD pada saudara Gibran.